Jadi memang global warming itu sangat berpengaruh terhadap sistem ekologi, kondisi ekologi gitu, dan sebagainya yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia gitu ya. Nah di sini efek perubahan iklim ya terhadap ozon. Nah apalagi ozon ya. Lama-lama lubang ozon itu diprediksi ya. Diprediksi di situ dari mulai tahun 2000 sekian ya sampai tahun sekian, lubang ozon itu semakin besar. Sehingga bisa menyebabkan gangguan terhadap bumi gitu ya. Nah, prediksinya seperti itu. Tapi bersyukurnya, bukan bersyukur ya, maksudnya secara ekologis, lubang ozon itu menjadi menutup mulai tahun 2019. 2019 sampai 2000. Kenapa? Karena aktivitas manusia itu tidak ada, di lockdown. Jadi manusia itu semua kegiatan itu adalah waktu kena COVID, semua tuh kegiatan tidak ada kan. Industri berhenti, manusia di lockdown di rumah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain adalah menjadi tidak ada. Nah, hal-hal itu menyebabkan apa? Kondisi ekosistem ekologis di dunia itu menjadi baik. Yang tadinya lubang ozon melebar, sekarang dengan adanya COVID itu menjadi menutup. Nah, permasalahannya apakah kita mau menjaga lingkungan, mau menutup ozon atau memperbaiki kualitas lingkungan udara menunggu COVID kan enggak. Jadi kita harus menyadari semua gitu loh. Mungkin yang di atas Tuhan Yang Maha Esa mengingatkan loh. Ini loh, ozon itu udah nutup, tak kasih COVID gitu, barangkali begitu ya. Di sini terbukti bahwa memang dengan adanya COVID itu kualitas lingkungan menjadi baik. Bisa dilihat di Spanyol, di Cina, di Jerman, di Eropa dan sebagainya, di Indonesia. Semua kualitas udara pada saat COVID itu membaik. Karena apa? Aktivitas antropogenik, aktivitas manusia berhenti, industri berhenti, lockdown yang terjadi, kualitasnya menjadi baik. Nah, permasalahannya apakah kita mau begitu kan? Enggak. Jadi bagaimana kita hidup normal gitu ya, new normal tapi kualitas udaranya baik. Tentunya dengan apa? Menyerap CO2 yang ada gitu ya. Kalau tidak ada tumbuhan, CO2-nya akan naik dan semakin banyak, dan itu menyebabkan pemanasan global. Apalagi di lautan yang menyebabkan CO2 semakin banyak ya. Permasalahannya kemudian dengan adanya global warming itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia, kemudian terhadap penyakit ya. Penyakit itu akan berubah polanya karena global warming. Malaria yang biasanya tidak menyebar pada suatu tempat, karena menyebar. Karena apa? Karena perindukannya. Jadi malarianya itu akan hidup pada suasana yang baik. Karena apa? Kita semakin hangat. Yang dulunya dia tidak bisa hidup pada 3.000 misalnya, 3.000 meter. Sekarang bisa. Karena apa? Bawahnya naiknya panas gitu ya. Sehingga yang dulunya tidak terjangkau oleh suatu jenis penyakit terjangkau sekarang. Malaria, DBD gitu. Belum mutasi ya. Ada juga fenomena bahwa ternyata zaman dahulu itu banyak virus bakteri yang terpendam di kutub utara dan kutub selatan. Tapi kalau misalnya mencair, kira-kira mereka akan keluar enggak? Nah, itu hanya fenomena ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Intinya seperti itu, bahwa banyak hal yang disebabkan oleh global warming ya. Nah, kemudian ini mengenai penyakit ya. Jadi global warming menyebabkan mutasi, bakteri bisa, virus bisa, parasit bisa. Yang paling mudah adalah virus ya. Jadi keseimbangan ekologis di dunia, di bumi ini menyebabkan mutasi virus ya. Banyak virus yang bermutasi. Kita bisa lihat nih, ada virus hepatitis A, B, C ya. Itu bisa bermutasi. Kemudian COVID yang sedang rame gitu ya, COVID A, varian A, B, D, Omicron gitu ya. Dia bermutasi. Apakah tidak mungkin disebabkan oleh global warming? Bisa juga. Karena global warming menginduksi jenis
bakteri atau virus tertentu untuk merubah struktur DNA-nya. Hanya berubah kan? Virus adalah mikroorganisme atau organisme yang hanya mempunyai DNA dan RNA saja. Kan begitu ya? Berarti dia hanya bisa hidup kalau ada inangnya. Kalau tidak ada inangnya bisa hidup nggak? Nggak bisa, karena dia ikut ke dalam inangnya. Gitu ya. Kemudian ini virus baru ya, bisa menyebabkan mutasi gitu. WHO itu sudah memperingatkan bahwa, dan ahli-ahli zoologi itu ahli-ahli hewan, mereka sudah memperingatkan jangan pernah mengganggu hewan-hewan yang tidak terdeteksi. Misalnya hewan-hewan buas ya, atau hewan-hewan buas lah ya, buas gitu, atau bergerigi dan sebagainya. Sehingga jangan pernah kita makan itu gitu loh. Ya, jangan mengganggu. Ya, kita seperti kita ketahui kalau COVID itu kan katanya ya, kabarnya walaupun belum terdeteksi dengan baik, inangnya atau hostnya adalah kelelawar kan, kelelawar atau terenggiling. Sudah tahu kan namanya kelelawar itu barangkali sekitar 100 atau berapa virus itu bisa hidup di sana dengan sistem kekebalannya dia. Nah, kita buka inangnya di kelelawar. Kenapa kita buka? Kenapa kita makan? Pindah lah ya, secara genetis pindah ke kita gitu loh. Oleh sebab itu, jangan pernah, orang-orang geologi jangan pernah membuka atau merusak inang daripada virus. Nah, biasanya inang daripada virus itu hewan-hewan yang tidak terdeteksi, hewan-hewan buas gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan pindah secara genetis pindah. Semua jenis semua penyakit yang disebabkan oleh zoonogis ya, disebabkan oleh hewan itu banyak berbahaya ya. HIV, flu burung, yang terbaru ini adalah COVID. COVID itu adalah inangnya adalah kelelawar. Bagaimana bisa pindah ke manusia? Lah, manusia coba-coba buka inangnya, pindahlah ke manusia, ya kan? Namanya jadi pandemi kan. Kalau sudah menyebar ke dalam struktur tubuh manusia, akhirnya bisa dijaga, nggak dicegah, nggak bisa. Dia menyebar secara global, makanya disebut pandemi. Obatnya ada nggak sih? Ada, obatnya adalah sistem pertahanan tubuh gitu ya. Bagaimana caranya tubuhnya kita baik sehingga virusnya bisa mati ya. Ingat bahwa virus itu adalah organisme yang hanya mempunyai DNA dan RNA saja. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada inangnya. Berarti nemplek pada manusia, pada burung gitu, masuk ke dalam sistem replikasinya dia. Dalam hal ini adalah sistem genetik ya. Jadi dia ikut gitu. Karena hanya DNA lah, ikut aja. Ya, jadi benar-benar parasit obligat, benar-benar parasit, karena dia nebeng, tidak bisa kemana-mana gitu. Kenapa bisa menyebar di udara? Karena apa? Ada mikrodroplet. Kenapa bisa? Karena ada mikrodroplet itu isinya bakteri, berarti dia hidup di dalam bakteri, makanya dia bisa melayang-melayang di udara gitu, karena dia nebeng gitu. Itu ya, jadi tadi kita kembali ke kelelawar. Kelelawar itu menjadi inang setidaknya ada berapa? 60 virus coba. 60 virus termasuk coronavirus. Yang keluar baru 1. Nah, kira-kira yang 59 bisa keluar lagi nggak? Bisa. Ya tergantung kita. Makanya jangan pernah lah kita mengganggu organisme yang tidak jelas ya. Kelelawar itu jelas. Udah bertaring, bercakar gitu kan. Barangkali dalam agama saya gitu ya, Muslim, tidak boleh kan makan binatang-binatang yang bertaring dan sebagainya. Kelelawar itu kayak Dracula kan. Oleh sebab itu yang harus kita jaga itu adalah satu, sistem ekologi yang bisa menyebabkan global warming. Kemudian jangan pernah membuka pintu gerbang inang, jangan pernah merusak inang. Saya punya rumah, kalau saya rusak, rumah saya dirusak, saya akan marah gitu. Sama juga mereka gitu ya. Jadi kalau dibuka inangnya, maka dia akan pindah. Iya, kalau pindahnya ke organisme lain. Kalau pada manusia, nah itu secara protein dia mempunyai protein yang sama.
akhirnya bisa menyerang manusia, gitu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi global warming itu menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global itu disebabkan oleh CO2 yang mostly 76% disebabkan oleh CO2. Kalau CO2 yang harus diserap oleh tumbuhan sebagai bahan untuk fotosintesis tidak ada, sehingga menyebabkan pemanasan global. Kalau pemanasan global terjadi, maka sistem ekologis terhadap kesehatan, terhadap suhu dan sebagainya menyebabkan gangguan terhadap sistem ekologi manusia yang ditempati oleh kita. Bikin gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit sharing dari global warming bisa menyadarkan kita bahwa kita harus menjaga lingkungan, ya, sistem ekologi yang kita hidup di bumi, tentunya harus dijaga sehingga tidak terjadi bencana, ya, pandemi, kemudian bencana-bencana hidroklimatologi yang sangat berbahaya buat kita, yang sangat merugikan kita. Tentunya marilah kita jaga lingkungan kita dengan menjaga sistem ekologi, keseimbangan ekologi di dalam bumi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.